Halo semuanya, kembali dengan Ibnu. Kali ini kita akan membahas materi dilatasi pada transformasi geometri. Baiklah, kali ini kita akan menggunakan alat geoboard yang sudah dikasih gelang karet untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X, dia mengarah ke horizontal dari titik pusat yang berada di tengah-tengah gelang karet. Keempat gelang karet ini, jika titik mengarah ke sebelah kanan, maka nanti sumbu X-nya adalah positif. Jika nanti dari titik pusat menuju ke sebelah kiri, nanti disebut titik negatif. Kemudian untuk sumbu Y, dia nanti mengarah ke vertikal. Dari titik pusat ini nanti, jika titiknya melangkah ke atas, nanti disebut positif. Kemudian dari titik pusat menuju ke bawah, nanti disebut negatif. Kemudian kita juga akan menggunakan pin. Pin nanti ini digunakan untuk menentukan titik yang akan kita cari dan titik yang sudah diketahui. Selanjutnya kita menggunakan gelang karet yang berwarna merah. Itu nanti kita akan menentukan sebuah bangun yang dibuat dari 4 titik. Baiklah, kita akan memberi contoh bagaimana mendilatasi sebuah titik dengan titik pusat dilatasi 0,0. Contohnya misalkan titik 2,3 nanti akan didilatasi dengan faktor skala 3. Nah, dari titik pusat 0,0, maka kita akan melangkah ke kanan sebanyak 2 langkah pada sumbu X. Dari 0,0 kita melangkah 2 langkah, 1, 2. Nah, di sini dari sumbu X 2,0 kita akan melangkah naik sebanyak 3 langkah pada sumbu Y. Dari titik 2,0 naik 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ketemu di titik 2,3. Kita taruh pin terlebih dahulu. Kemudian di titik ini, titik 2,3 akan didilatasi dengan faktor skala 3. Maka nanti titik awal tadi 2,3 akan diperbesar 3 kalinya. Jadi dari titik 2,0 ini kita jalan ke kanan 3 kalinya. Dari titik pusat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 3 kalinya dari titik 2,0 itu adalah 6,0. Kemudian dari sumbu X 6,0, tadi di sumbu Y itu adalah 0,3, maka kita akan perbesar 3 kalinya. 0,3 kita perbesar 3 kalinya menjadi 0,9. Dari titik 6,0 kita akan naik 9 langkah di sumbu Y. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita ketemu titik 6,9. Kita ambil pin 1, kita taruh pada titik 6,9. Maka kelihatan perbesaran antara 2,3 menuju ke 6,9. Kita coba buktikan. Tadi titik 2,3 didilatasi dengan faktor skala 3. Dari titik 2,3 ini akan diperbesar dengan faktor skala 3. Jadi nanti 2 akan kita kalikan 3, 3 nanti di sumbu X tadi 3 kita kalikan 3. Maka ternyata ketemu 6,9. Jadi pembuktian dari papan geoboard
dengan kita yang tulis sendiri ternyata sama. Dari titik 2,3 kita dilatasikan dengan faktor skala 3, maka ketemu 6,9. Itu contoh untuk satu titik. Baiklah, untuk contoh selanjutnya kita akan mendilatasi sebuah bangun datar persegi panjang dengan titik pusat dilatasi 0,0 yang akan nanti kita dilatasikan dengan faktor skala 2. Maka kita mempunyai 4 titik. Titik 1,1, kemudian 4,1, titik yang ketiga adalah 1,3, dan yang terakhir itu adalah 4,3. Nanti kita akan didilatasikan dengan faktor skala 2. Kita akan membuat sebuah bangun yang belum didilatasikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah titik 1,1. Dari titik pusat 0,0 kita akan melangkah ke kanan sejauh 1 langkah. 1. Kemudian di sumbu Y kita akan naik 1 langkah juga. Dari titik 1,0 ini di sumbu X naik 1 langkah. 1. Maka diketahui titik 1,1. Kita taruh pin di titik 1,1. Kemudian titik kedua adalah 4,1. Dari titik 0,0 titik pusat ini kita akan melangkah ke kanan sejauh 4 langkah di sumbu X. Dari titik 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari titik 4,0 ini di sumbu X kita naik 1 langkah ke sumbu Y. 1. Maka ditemukan titik 4,1. Kita taruh pin di titik 4,1. Kemudian titik yang ketiga itu adalah 1,3. Dari titik pusat 0,0 kita melangkah 1 langkah ke kanan di sumbu X. 1. Kemudian naik di sumbu Y 3 langkah. 1, 2, 3. Maka ditemukan titik 1,3. Kita taruh pin di situ. Kemudian titik yang keempat itu adalah 4,3. Dari titik pusat 0,0 kita akan melangkah 4 langkah ke sebelah kanan di sumbu X. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari titik 4,0 ini kita akan melangkah ke sumbu Y, berarti melangkah naik 3 langkah. 1, 2, 3. Maka ditemukan titik 4,3. Kita taruh pin di titik 4,3. Nah, kemudian jika sudah ditemukan keempat titik tersebut, kita raba dengan 4 jari. Titik 1,1 menggunakan telunjuk tangan kiri. Titik 1,3 menggunakan jari tengah tangan kiri. Kemudian titik 4,1 menggunakan telunjuk tangan kanan, dan titik 4,3 menggunakan jari tengah tangan kanan. Nah, setelah kita sudah mengetahui titik-titiknya, kita akan mendilatasikan dengan faktor skala 2. Jadi, dari titik awal tadi kita perbesar
2 kalinya, maka kita melangkah ke kanan di sumbu X sebanyak 2 langkah. Dari titik awal 1, 2. Kemudian kita naik di sumbu Y 2 langkah juga, karena diperbesar 2 kalinya. 1, 2. Baiklah, dari keempat titik ini kita sudah membentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Kita akan membuat bangun tersebut menggunakan karet. Pelan-pelan dulu agar pinnya tidak terbang. Kemudian kita masukkan karet perlahan. 2 pin terlebih dahulu kita tahan dengan 2 jari tangan kanan. Kemudian menuju ke pin selanjutnya, kita tahan pin terlebih dahulu. Nah, kita lepas. Kalau sudah siap, kita lepas. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Kemudian dari bangun datar ini kita akan mendilatasikan dengan faktor skala 2. Untuk yang titik pertama, dari titik 1,1 kita dilatasikan faktor skala 2, maka 2 kalinya. Dari titik awal 1,1 kita melangkahkan 2 langkah ke kanan di sumbu X. Maka 2 langkah, 1, 2. Kemudian 2 langkah ke sumbu Y, berarti naik 2 langkah, 1, 2. Nah, sudah ketemu di titik 2,2. Kita ambil pin terlebih dahulu. Kemudian kita pasangkan. Setelah sudah, kita cari titik selanjutnya, yaitu 4,1. Kita dilatasikan dengan faktor skala 2, maka 2 kalinya. Dari titik 4 ini di sumbu X, 2 kalinya menjadi 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah titik 8,0 di sumbu X. Kemudian 2 langkah ke atas ke sumbu Y. 1, 2. Maka ditemukan 8,2. Kita ambil pin, kita taruh di titik 8,2. Kemudian titik yang ketiga itu adalah 1,3. Maka kita melangkahkan ke kanan 2 langkah dari titik awal tadi. 1, 2. Kemudian dari titik yang sudah kita ketahui ini, kita naik sebanyak 3 langkah, karena kita sudah memulai dari awal di sumbu X ini, dari titik 2 menuju ke sumbu Y titik 6. Maka kita hanya melangkahkan 3 kali lagi. 1, 2, 3. Nah, diketahui titiknya adalah 2,6. Maka kita taruh pin di sini. Kemudian titik yang terakhir itu adalah 4,3. Didilatasi dengan faktor skala 2, maka kita melangkahkan ke kanan 4 langkah lagi. Karena tadi di awal dari sumbu Y ini sudah, dari titik pusat ini sudah melangkahkan 4 langkah ke kanan di sumbu X. Jadi kita tinggal melangkahkan lagi 4 langkah. Maka dari titik awal ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita naik 3 langkah lagi karena faktor skalanya adalah 2. 1, 2, 3. Maka ketemu titiknya adalah
Nah, dari keempat titik ini yang sudah kita temukan ini, kita pakai gelang karet untuk membentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Kita ambil karet yang agak besar, kita taruh perlahan ke pin tersebut. Nah, jika sudah, kita menemukan sebuah bangun datar persegi panjang yang sudah diperbesar sebanyak 2 kali, yaitu dari titik awal yang sebelum diperbesar, diubah atau didilatasikan dengan faktor skala 2, akan mendapatkan yang dari titik awal ini, yang persegi panjang, bangun datar persegi panjang yang sudah kita temukan, kemudian diperbesar dengan faktor skala 2, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk 4 titik yang didilatasikan dengan faktor skala 2. Kita coba, kita tuliskan dari titik awal. Jika kita coba dituliskan, maka titik 1,1 didilatasikan dengan faktor skala 2, maka nanti titiknya 1 dikali 2, 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah 2,2. Kemudian titik yang kedua tadi, titik 4,1 didilatasi dengan faktor skala 2, maka titiknya kita kalikan 2, 4 kali 2, 1 dikali 2, menghasilkan 8,2. Kemudian yang ketiga itu ada titik 1,3, kita dilatasikan dengan faktor skala 2, maka dari titik 1 dikalikan 2 dan titik 3 dikalikan 2, maka menghasilkan 2,6. Kemudian titik yang terakhir tadi, titik 4,3 didilatasi dengan faktor skala 2, maka nanti titiknya adalah 4 dikali 2, 3 dikali 2, maka menghasilkan 8,6. Maka kita lihat dari titik yang kita hasilkan tadi, pada papan geobot ternyata sudah sama. Jadi itu untuk membelajarkan kepada siswa kita yang tunanetra. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu semuanya berikan contoh kepada siswanya untuk menambah wawasan terkait materi dilatasi pada transformasi geometri. Sekian dari saya. Terima kasih.